pendidikan ilmu spiritual itu jika bisa itu harus dimulai sejak dia bayi. Pendidikan ilmu spiritual Dimulai sejak dia bayi. Kalau perlu dimulai sejak sebelum membuat anak. Kan belum ada. Bapaknya ibunya dulu. Oh iya. Iya benar. Iya. Bahkan di dalam kandungan, terus di dalam kandungan, lahir, dia bertumbuh dan segala macam. Tapi faktanya banyak orang yang tidak sadar tentang itu. Iya. Karena merumuskan. Tidak sadar apa karena tidak mengetahui, Mas? Mungkin tidak mengetahui, karena yang ada di dalam pengetahuannya terkait dengan spiritual itu kan klenik, jimat, hantu, supranatural lah pokoknya, metafisik gitu. Zaman dahulu kan kecenderungannya berpikirnya ke arah menjadi sempit gitu ya, Mas. Menjadi sempit. Padahal kalau kita urai, kita diskusikan bahwa spiritual itu memang kebutuhan pokok seseorang. Itu beda tipis sama nasi lah. Sebetulnya itu beda tipis sama kebutuhan makan kita. Penting sekali. Karena sikap seseorang itu tercermin kepada lingkungan. Lingkungannya memberikan feedback apa, itu adalah representasi daripada sikap dia sendiri sebetulnya. Kalau sikap kita tidak mapan dalam kondisi spiritual yang baik, kan kecenderungannya amarah, menyalahkan orang lain, terus pengen menang sendiri. Tentu hal tersebut menjadi feedback kepada dirinya, yaitu persoalan-persoalan itu tadi, masalah-masalah itu tadi. Terus di situ ngeluh, ya Tuhan, kenapa kok saya diberikan ujian seperti ini? Kenapa saya diberikan masalah seperti ini? Dia lupa bahwa semuanya itu representasi daripada sikapnya sendiri. Kalau dari bayi atau dari kecil dia diajarkan bagaimana mempunyai kemampuan spiritual yang baik, saat dia bertumbuh, dia akan menjadi pribadi yang akan banyak berpikir tentang orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, seperti yang terjadi di Tahta Mataram ini. Di Tahta Mataram itu bayar angsuran anggota sering. Terus ada salah satu pelatih ketua wilayah di daerah Blora sana, Ki Rajat Barmawi. Itu pernah menjual kalungnya istri, itu digunakan untuk membayar angsurannya muridnya, anggotanya. Secara kita lihat nampaknya kan zolim kepada istrinya. Pada istrinya. Yang dijual kalung istrinya. Hak istrinya gitu kan ya. Kebetulan istrinya kan juga dekat sekali dengan Tahta Mataram sehingga tahu persis apa yang dilakukan Ki Rajat. Ternyata berkah yang dia dapat setelah itu berkelimpah. Secara rumusannya begini. Yang sudah selesai di setiap orang itu kan 4 hal ya. Pertama, lahir, ya kan, rezeki, jodoh, dan mati. Itu kan sudah selesai, dan sudah dicatat, sudah ditentukan, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu direncanakan, itu sudah ada. Iya. Lantas tugas kita bagaimana kan begitu? Apalagi soal-soal rezeki. Kalau lawang sudah dicatat, sudah ditakdirkan, dan sudah ada. Setiap bernyawa kan membawa rezeki, toh? Setiap orang yang lahir kan membawa rezeki. Kenapa harus dicari? Kan ada bahasa suruh mencari rezeki untuk keluarga. Kalau saya ubah begini, bagaimana? Menerima rezeki untuk keluarga. Dengan dasar tadi bahwa rezeki sudah ditentukan. Yang benar itu kita ya, bekerja, kita jualan, kita segala hal sesuatu yang kita lakukan terkait dengan mencari uang, kan begitu. Diubah saja. Cara kita menerima uang ya begitu itu. Tapi bukan berarti terus diam toh, Mas. Tidak. Kan gini, ada mindset, oh kalau gitu sudah ditentukan ya sudah diam saja kan gitu. Karena sudah ditentukan. Kalau ditentukan ya harus diterima. Kalau dia diam kan tidak bisa menerima. Nah, itu dia.
arti dari menerima itu adalah ya ada syariat juga di situ kan. Bekerja gitu. Tidak untuk mencari rezeki, tapi untuk menerima rezeki. Bekerja tidak untuk mencari rezeki, tapi untuk menerima rezeki. Karena memang sudah dicatat. Kalau di bahasa Arabnya itu lauhul mahfud kan begitu. Sudah dicatat rapi di situ. Sama seperti kematian. Semuanya. Iya, nggak perlu dicari, tidak perlu. Kalau belum waktunya ya nggak mati. Kalau waktunya nggak mati. Jadi diterima saja. Kuncinya memang di penerimaan di situ. Nah, rumus-rumus penerimaan itu adalah dasar bagaimana kita belajar pendidikan ilmu spiritual. Segala sesuatu itu terima. Kalau sampai kita tidak bisa menerima, itulah malah yang menjadi masalah. Iya. Gitu ya. Timbulnya kan keinginan. Terus hasrat. Naik lagi menjadi syahwat. Iya. Iya kan? Kemarin kita pernah berdiskusi kan. Letak berhentinya kepuasan orang itu kapan? Dirimu bingung jawab. Ketika dirimu tanya diriku, saya juga bingung. Ya kapan ya? Iya kapan? Nggak ada. Ya mati. Iya. Karena setiap manusia itu menjadi sebuah keniscayaan bahwa dia akan selalu bertumbuh liar untuk menuruti segala hasratnya, syahwatnya, keinginannya dan segala macam. Kalau kita menuruti itu ya nggak habis-habis. Sampai kapanpun nggak akan habis. Itu yang saya katakan bahwa pendidikan ilmu spiritual itu sangat penting. Karena ketika orang bertumbuh baik di dalam ilmu spiritualnya, itu akan menjadi orang yang menerima. Kalau orang Jawa bilang itu narimo, semeleh, ya duniawi penting. Betul. Duniawi penting. Sekarang jalan satu-satunya menuju akhirat ya dunia lah. Iya, betul. Mau lewat mana lagi? Ada? Gak ada. Loh, itu makanya memang harus kita pikir. Lahir juga. Terus bypass, nggak usah dunia kan gitu. Gak ada jalannya. Makanya memang dunia juga penting. Bukan berarti pendidikan ilmu spiritual terus dunia tidak dipikirkan segala macam. Ya enggak. Ilmu spiritual itu memang universal. Yang ngurusi dunia, yang ngurusi akhirat, semuanya. Kedekatan kita dengan sesama, kedekatan kita dengan Tuhan. Itu menjadi suatu rangkaian. Dan bertahun-tahun itu kita masukkan ke dalam akal pikir kita sehingga harapan kita bisa mengubah sikap dalam outputnya. Ketika sikapnya itu berubah sesuai yang kita harapkan, menjadi baik, menjadi terima, menjadi sabar dan segala macam, itu feedback yang kembali kepada kita itu juga sama seperti itu. Ketika kita punya urusan sama orang lain begitu, ketemunya mesti sama orang-orang sabar. Dirimu bertahun-tahun sebelum ikut TM itu kan temperamen. Nah, itu mesti circle-mu orang-orang temperamen. Seneng berantem pokoknya. Nah, iya. Ketemunya ya temperamen, ketemunya ya temperamen begitu. Karena memang itu menjadi rangkaian daripada keseimbangan yang tadi saya sampaikan. Yang uniknya kan gini Mas, dulu waktu saya masuk itu kan tujuan saya masuk ke Tahta Mataram itu kan jenengan juga pernah tanya dulu, motivasi jenengan masuk Tahta Mataram apa? Terus saya jawab saya pengen sakti kan gitu. Lah ya memang itu yang saya cari waktu itu. Dengan maksudnya bukan karena kepengen ngelihat dari tokoh-tokoh film gitu ya Mas. Bukan karena apa? Karena lihat Anglingdar, Masaur Sepuh, bukan. Tapi karena lingkungan yang sering saya lihat bahwa mereka sering mempertontonkan tanda kutip itu tentang kesaktian-kesaktian. Nah, saya penasaran bener apa enggak kan gitu dulu gitu. Latar belakangnya di situ. Jadi saya penasaran, saya pengen mempelajari, memahami. Bukan pengen apa ya bisa atau terus saya pengen melakukan, bukan. Ini apa toh kan gitu ya. Nah, yang luar biasanya, yang uniknya di Tahta Mataram itu, apapun yang menjadi permasalahan atau keinginan atau rasa penasaran dalam kehidupannya, ya saya mungkin salah satu yang masuk Tahta Mataram karena motivasi kesaktian. Terus ada yang lain itu karena motivasi ketenangan, malah justru bukan kesaktian, dia ingin cari ketenangan. Terus ada lagi yang lain malah pengen mempelajari dulu tentang tenaga dalam, kanuragan. Ada yang justru pengen cuma nyari saudara. Ada yang cuma pengen
punya kegiatan yang komunitas, seneng komunitas gitu Mas. Nah, uniknya adalah semua latar belakang, semua hal-hal yang menjadi kepengenan manusia itu di Tahta Mataram itu terrealisasi. Itu yang bikin kok jadinya semuanya kumpul di sini. Yang kepengen sakti, yang kepengen tenang, yang kepengen punya saudara, yang pengen cuma nongkrong-nongkrong kayak orang komunitas, semuanya di situ, dan pada akhirnya itu mengerucut menjadi sama. Di satu titik, di satu saya katakan tingkatan tertentu, orang yang tidak pengen belajar kesaktian justru malah jadi paham tentang kesaktian. Orang yang tadinya bukan cari ketenangan karena dia sudah merasa tenang, justru dia menemukan, oh ini yang kemarin itu sebenarnya saya belum tenang, ini tenang, gitu. Itu yang saya lihat dari Tahta Mataram. Jadi semua yang menjadi keinginan itu ada di sini, termasuk ekonomi. Unik toh Mas, orang belajar spiritual malah jadi pengusaha ada di sini. Ada. Lah, katanya mau belajar spiritual, malah jadi pengusaha, malah jadi bos. Saya bisa menjelaskan tentang itu. Sebetulnya yang berubah itu bukan keinginan tentang apa, A, B, C, dan D. Bukan itunya. Bukan itunya. Bukan itunya. Yang berubah itu cara berpikirnya. Oh. Yang dulu ketika masuk di TM, dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Ketika bertahun-tahun belajar di TM, dia berpikirnya untuk orang lain. Berarti yang awalnya tentang ego, lama-kelamaan itu menjadi surut, berkurang, mengecil dia. Yang menjadi dominan adalah berpikir tentang orang lain. Sebetulnya tuh begitu, saya merasakan itu. Tidak hanya saya, hampir semua pengurus, apalagi pada tahapan pengurus pusat ya, itu kecenderungannya memang berpikirnya kepada orang lain. Karena begini, rezeki itu kan sudah digaris ya, sudah ada takarannya. Misal rezeki saya 1 mangkok atau 1 gelas inilah, 1 gelas ini, dicatatnya ya 1 gelas ini ketika saya waktu lahir dulu. Saya lahir, saya bawa rezekimu itu 1 gelas kan begitu. Kan sudah, ini 1 gelas. Bagaimanapun saya mengusahakan, saya mencari, katanya mencari rezeki itu tadi, ya dapatnya ya maksimal 1 gelas. Nggak bakal bisa lebih kalau memang takdirnya seperti itu. Nah, dengan cara kita memikirkan orang lain, itu kita mendapatkan limpahan-limpahan, doa-doa rezeki dari orang-orang itu. Yang kita terima pada akhirnya tidak hanya 1 gelas, jadi banyak gelas. Jadi banyak. Itu yang saya katakan bahwa setiap berkah itu masuk kepada jerih payah kita untuk orang lain. Memikirkan orang lain itu begini, secara rumus hitung-hitungan itu tidak bisa dikalkulasi. Kalau kita membantu orang lain senilai 100.000, kita akan mendapatkan 100.000, ya enggak seperti itu. Tidak bisa kita kalkulasi dari awal, enggak. Nah, karena di situ ada unsur ketulusan, kita keikhlasan dan segala macam. Tidak ada unsur kalkulasi. Di situ seperti hanya kita bertugas saja atau berdampingan saja kepada siapa yang memang membutuhkan. Ternyata di situ rumus berkah bekerja dengan sedemikian rupa yang kita tidak tahu bagaimana rumus bekerja itu datang, berkah itu datang. Yang kita terima itu malah lebih daripada apa yang kita berikan. Orang yang dulunya pengen sakti untuk dirinya sendiri, tahu-tahu bisa membuka tempat latihan, punya anggota, dan bisa mendidik orang. Dirimu kan dulu pengen punya kemampuan itu, paham tentang itu. Nyangka ndak sekarang dirimu bisa mengajarkan itu kepada orang lain? Iya, nggak nyangka saya. Itu kan orientasimu berubah. Iya. Akhirnya saya tuntas dengan apa yang dengan ego saya.
bukan apa yang dicari ya, iya. tapi dengan ego. Itu tuntas dengan ego saya. Akhirnya saya merasa ya sudah. Akhirnya disitulah letak mungkin ya Mas. Saya menyimpulkan itulah letak salah satu dari rasa bersyukur. Dia bersyukur tentang apa yang sudah dia terima. Akhirnya rasa syukur itu menghasilkan nilai tambah. Nah, iya betul. Bersyukur maka bertambah gitu kan Mas. Cara bersyukur kita yang menjemput bagaimana pertambahan itu tadi. Jadi tidak hanya soal-soal materi keilmuan. Ada yang memang dia bermasalah dengan finansial, terlilit hutang, masalah dan segala macam. Pengennya itu meditasi, minta ketenangan, latihan, pernafasan supaya bisa menyikapi segala masalahnya dan segala macamnya. Di tahapan ini dia malah bisa mendapatkan circle yang sesuai. Terus akhirnya membuka usaha, terus dia bisa mapan di dalam finansialnya. Yang didapat sekarang ini malah bukan hanya untuk dirinya sendiri, bahkan dia bisa membuka lapangan pekerjaan. Di TM itu kan juga ada badan usahanya, yang dikelola pengurus-pengurus kan, tahu kan. Setiap orang yang dulu banyak utangnya, dia malah jadi pengusaha, terus saling circle-nya itu dibantu, semuanya terkait, semuanya bisa bermandiri. Lah, itu ternyata kalau tidak kita lawan ya, itu adalah manfaat daripada perubahan ilmu spiritual itu tadi, kemapanan. Semakin kita mapan itu ternyata kita selesai dengan ego kita. Jika selesai dengan ego itu ternyata itu adalah puncak daripada menyelesaikan segala persoalan yang ada ketika kita hidup. Iya, akhirnya kita menemukan tingkat kesadaran. Nah, itu juga luar biasanya lagi. Makanya saya banyak menerima banyak pengetahuan, pendidikan. Ya, banyak memiliki cara pandang yang akhirnya luas. Salah satunya kan di Tata Mataram Junjungan dulu kan sering-sering meditasi. Dulu saya berpikir jenengan ngomong begitu itu biar saya itu sakti kan gitu Mas. Biar ilmumu bertambah. Ya, kan gitu. Saya tahu kalau meditasi toh, terus tenang, menghilangkan dengan tata cara yang diajarkan jenengan dulu. Yo, itu sering saya lakukan akhirnya. Lah yang ketemu malah kesaktiannya itu memang pengetahuan tentang kesaktiannya saya dapatkan. Tapi yang paling utama bukan itu. Yang paling utama saya dapatkan adalah ketenangan. Ketika ketenangan itu sudah saya dapatkan, akhirnya timbullah kesadaran. Nah, kesadaran itulah yang akhirnya membawa saya berpikir lebih luas tentang kehidupan. Nah, itu yang akhirnya saya dapat, wah, ini luar biasa. Karena banyak orang menjalani kehidupannya itu ya tanpa nilai kesadaran itu akhirnya malah nyasar kemana-mana Mas. Jadi menarik kalau untuk hal itu. Saya juga sering gini, sifat dasar manusia dengan binatang itu kan beda. Secara naluri ya. Secara naluri. Kalau kambing itu contohnya kambing, itu pertama ketemu disatukan di satu rumah, itu kan dia bertengkar. Setelah itu dia rukun. Itu kalau kambing. Tapi kalau manusia sebaliknya, saat bertemu di dalam satu rumah yang sama, dia saling kenal, itu rukun banget. Rukun dulu awalnya, saling sungkan, saling mengingatkan. Ramah. Ayo udah makan belum gitu kan. Itu berjalan biasanya 3-4 tahun. Setelah itu banyak konflik. Karena di situ membawa kepentingan masing-masing kan begitu. Cara saya menyelesaikan pengurus seperti itu dulu itu sering saya menyuruh mereka untuk topo bisu. Itu metodenya sama persis ketika dirimu temperamen itu saya suruh meditasi. Iya betul. Mereka pikir dengan topo bisu itu akan menambah energi dan kesaktian mereka karena yang nyuruh saya. Topo bisu itu maksudnya puasa ngomong gitu ya? Puasa ngomong. Saya suruh biasanya itu 1 minggu sampai 1 bulan lah. Mereka tidak boleh bicara sama sekali dengan siapapun. Dengan siapapun ya? Dengan siapapun. Dengan cara itu ketika mereka satu rumah yang biasanya konflik semuanya, 1 bulan dia puasa tidak berbicara. Tahu nggak? Orang yang berkonflik dan bermasalah bertengkar terus. Ada 2 orang, Ki Anom dan Ki Daksa waktu dulu. Ki Anom dan Ki Daksa. Itu 1 bulan saya suruh puasa bisu, menurut mereka dulu ya, itu mikirnya kan ya nambah keilmuan dan segala macam. Akhirnya dia takdim. Untuk itu
dia puasa ambisu selama 1 bulan dalam keadaan berkonflik. Pernah konflik? Pernah. Padahal saya nggak pernah melihat mereka berkonflik. Itu mereka mesra, berdua pinter terus banget menyembunyikan rahasia-rahasia seperti itu, apalagi aib kan begitu. Wah, baru ketahuan sekarang. Tahu nggak, saat berbuka mereka ngomong, yang mereka bicarakan apa? Apa? Saling minta maaf. Tanpa disuruh? Tanpa disuruh. Karena merasakan dalam 1 bulan itu tuh tidak bicara itu nggak enak sama sekali. Susah, mau menyampaikan apapun nggak bisa. Nggak bisa. Mau menyampaikan keinginan nggak bisa. Nggak bisa. Kok keinginan, kepentingan apa meneh? Nggak bisa. Berbukanya dalam, oh selesai. Sekarang puasamu selesai, silahkan berbuka, silahkan ngomong. Itu mereka langsung satu dengan yang lain mencari, ketemu, terus dia saling rangkul-rangkulan minta maaf. Minta maaf. Ternyata hal itu efektif. Nah, kalau buat teman-teman yang lain toh, kalau tahu anak atau istrinya bertengkar atau siapa yang bertengkar ini, suruh aja puasa ambisu. Puasa ambisu ya. Itu perlu diterapkan itu buat yang sering berantem. Itu puasa ambisu. Jadi puasa bicara, nggak ngomong bicara. Gitu ya. Itu puasa dengan bicara. Siapapun ya Mas ya? Dengan siapapun. Dia akan menjadi lebih menghargai bahwa bicara yang baik itu lebih penting daripada bicara yang buruk. Karena sampai seseorang itu tidak bisa bicara, itu penderitaannya luar biasa. Mereka lupa tentang itu. Banyak dari sesama kita yang diberikan takdir tidak bisa berbicara. Kan begitu kan? Mereka, kita itu sudah diberikan dalam keadaan sehat, bisa melihat, bisa bicara, bisa sesuka hatinya dengan normal. Tapi outputnya kok mesti akhirnya bertengkar dan konflik. Mereka mendapatkan menemukan sebuah hikmat gitu ya Mas ya. Jadi tahu lebih bahwa menghargai lah. Iya, bahwa bicara itu ya harusnya yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Memberikan kesejukan kan gitu. Kalaupun ada emosi ya kan itu tidak perlu disampaikan dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Sama kayak saya sebenarnya. Ini lagi ngomongin saya ceritanya. Tapi saya nggak pernah disuruh puasa ambisu sama jenengan Mas. Enggak, karena memang dirimu dulu kan nggak ada partnernya. Oh iya. Dirimu waktu di Jakarta kan dulu sendiri sendiri pokoknya nguji sendiri, ini sendiri pokoknya ngajar sendiri kan. Biasanya itu memang kepada orang dekat sih. Maksudnya begini, ada 2 orang dekat dia hubungannya, terus dia menjadi orang inti di lembaga, terus sering berbeda pendapat dan segala macam lah. Orang-orang itu target saya untuk puasa ambisu biasanya seperti itu. Itu kan rentan sama konflik toh. Padahal sekarang makin ramai pengurus Mas. Tapi saya nggak pernah lihat ada orang yang disuruh puasa ambisu. Kelebihan. Dulu kan padahal cuma Kidaksa sama Mbak Nom itu kan cuma berdua malah. Kelebihan pengurus-pengurus pusat Tahta Mataram sekarang itu. Saya tidak membayangkan sampai pada tahap ini sebetulnya. Kita seleksi zaman dulu itu kenaikan sabu hitam ada berapa orang itu, 18 atau berapa? Iya. Jadi semua. Sekarang pengurus pusatnya saja itu lebih dari 50 orang. Oh ya, 50 orang lebih ya Mas. Itu wah, itu kalau menurut saya keberkahan yang luar biasa. Karena setiap pengurus pusat itu kan membantu kita semuanya menjadi tim yang solid buat pengembangan TM toh. Karena itu pertanggungjawaban dunia akhirat kalau urusan-urusan kelembagaan itu. Jadi saya sangat bersyukur untuk itu. Ya semoga saja untuk ke depan kita masih terus membuka regenerasi. Amin. Iya toh, terus tambah orang-orang yang semakin solid, semakin berkualitas kan begitu. Itu menjadi walaupun dengan segala tantangannya di era modern sekarang ya Mas ya. Tentunya kan beda dari yang dulu. Beda. Gitu. Dengan jumlah yang semakin banyak tentunya akan banyak juga menemukan masalah, apalagi dengan era yang sekarang. Secara teknis saja sudah berbeda. Dirimu dulu naik ke sabu hitam minta restu berapa orang? Cuma apa lebih dari 10 orang? Enggak ada. 10 lebih, tapi nggak sampai 20-an. Kalau sekarang kan udah banyak banget. Oh, udah 50 orang. Ini ada yang masuk seleksi pengurus pusat gitu. Dia harus mencari tanda tangan 70 orang. 70 orang itu kalau disuruh datengin rumahnya masing-masing itu dari timur sampai barat ada semua. Dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Itu ujung Jawa Barat sana, ujung Jawa Timur sana. Itu ada itu repot itu. Kalau sekarang masih. Tapi saya tidak akan mengubah aturan itu.
sampai kapanpun memang harus demikian. Apapun resikonya. Ya, apapun resikonya. Karena dulu saya rasakan cuma berapa pokoknya kurang dari 20. Itu nemuin enggak ada lah 20. Masih ya kurang, dikit, kan? Kurang dari 20. Enggak sampai, saya lupa berapa Mas, tapi enggak sampai belasan. Itu sampai minta restu jenengan aja. Oh, banmu bocor itu, ya kan? Itu ban bocor di tengah sawah, enggak ada apa-apa Mas. Enggak ketemu orang, enggak ketemu. Dulu KRM masih miskin waktu itu. Nambal ban saja masih. Itu ya Allah. Apalagi sekarang gitu loh. Itu saya yang nyamperin dirimu loh. Lah iya itu makanya karena bocor itu toh, bannya bocor. Terus saya telepon. Mas ini kan jenengan nungguin. Iya. Gitu, udah ngabari dulu toh, udah ngabari terus jenengan nungguin. Nah, takutnya nungguin lama. Terus saya telepon. Mas, ini bannya bocor. Ya udah tak samperin kan gitu. Lah itu dengan jumlah yang segitu aja sih sampai ke mana-mana muter itu. Apalagi dulu dikasih waktu itu cuma 24 jam. Ya. Memang ada tenggang waktu. Dulu iya, ada kadaluarsanya. Kalau sampai nggak selesai kan gitu, batal kan gitu. Batal, dia harus mengulang dari awal. Sekarang juga begitu sih, tapi mungkin waktunya lebih panjang. 1 bulan biasanya 1 bulan. Karena itu tadi makin banyak. Karena perjalanan dari timur makin banyak. Lalu kalau sampai dikasih waktu 24 jam, saya pikir ya nggak bakal bisa gitu loh. Iya. Nah itu termasuk itu Mas. Kenapa di jajaran di Tata Mataram ya? Kalau tingkatan dari anggota sampai pelatih di lapangan, ya ada bahasanya mori hitam. Itu tidak ada minta restu. Jadi ya naik terus ujian di lapangan, tidak ada seperti itu. Nah sementara di jajaran ketika naik ke sapu hitam, itu jajaran yang dikatakan pendekar, itu ada ritual seperti itu, minta restu. Nah itu apa Mas?